di Khatmul Aulia itu wali itu ada dua ya. Ada waliullah, ada waliyu hakillah. Jadi kalau waliyu hakillah itu wali yang kasab. Nah, kalau waliullah itu wali yang pilihan. Istilahnya mujtaba, orang yang dipilih. Jadi meskipun tanpa kasab, nggak capek-capek, dia sudah dekat dengan sendirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jarang kan, nggak semua orang seperti itu. Jadi rata-rata bermulai dari waliyu hakillah baru menjadi wali Allah, gitu, waliullah. Nah itu dijelaskan itu di Khatmul Aulia, di kitab Khatmul Aulia karya Syekh Al-Hakim Tirmidzi, di situ ada. Ya misalnya ketika kita mendalami gitu perjalanan spiritualnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata beliau capek juga dari awalnya. Ya meskipun dari awal-awalnya memang ada khawariknya gitu kan, tetapi tetap diimbangi dengan adanya mujahadah itu, Ki. Pak Haji. Mohon. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wala quwata illa billahi. Amma ba'du, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dalam kitab ini kita masih pada pembahasan akidah dari kaum sufi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa akidah atau ilmu tauhid itu dilihat dari beberapa sudut pandang. Versi yang pertama adalah ahli zahir, kemudian yang kedua, atau kalau di menurut NU gitu ya, aswaja, itu ada dua paham, dimana yang pertama itu adalah akidah yang dinisbatkan kepada Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian yang kedua itu adalah akidah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, di mana mayoritas ulama-ulama itu menganut kepada dua akidah tadi, yaitu akidah Asy'ari dan akidah Maturidi. Namun di sisi lain, dari kalangan ahli sufi, mereka dalam hal akidah itu juga memiliki sudut pandangnya masing-masing. Nah ketika kita melihat ini, ternyata nggak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan, apa yang dicetuskan di dalam akidah Asy'ariyah, yaitu mengenai sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan kalau akidah Asy'ariyah itu ringkasnya bahwa dalam menetapkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu apa saja sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala itu adalah semua sifat kesempurnaan, maka itu adalah sifatnya Allah Ta'ala. Dan semua sifat kekurangan itu mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja bedanya dengan pandangan yang dimiliki oleh ahli sufi. Jadi kalau akidah Asy'ariyah itu, di mana dalil yang pertama digunakan itu adalah dalil akli, dan akal itu merupakan salah satu sumber di dalam menetapkan akidah, itu yaitu Asy'ari. Nah sementara akidah sufi itu tidak demikian. Karena apa? Karena dasar dari akidahnya ahli sufi itu adalah hati. Nah sehingga nanti hasilnya akan beda. Ya contohlah, biasanya akidah Asy'ari itu kalau melihat kepada ketokohan dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, yang beliau meninggal pada tahun 328 kalau tidak salah, kalau nggak 35 itu apa, 333. Beliau itu sebelumnya itu memiliki atau berguru dan memiliki faham Qadariyah. Apa sih Qadariyah itu?
Qadariyah itu ada dua hal. Yang pertama, ada dua golongan juga di situ sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menciptakan takdirnya masing-masing. Itu satu. Dan paham yang kedua itu adalah manusia itu tidak bisa menciptakan takdirnya masing-masing. Jadi meskipun dia melakukan maksiat apa segala macam, maka dia itu akan ya nggak kena taklif. Kenapa? Karena semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut mereka. Nah, sementara pandangan Sufi tidak seperti itu. Jadi memang kaitannya adalah seorang manusia, seorang makhluk itu, semua perbuatannya itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kan dalam diri manusia itu ada akal, di mana akal inilah yang memfilter mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian setelah dia sudah memfilter mana yang baik dan mana yang buruk dan tetap melakukan hal yang buruk, nah disitulah letak pelanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian nanti muncul apa yang namanya dosa, apa yang namanya maksiat, atau muncul surga dan neraka gitu kan, dikaitkannya ke sana. Nah, tapi kalau baik itu Mu'tazilah atau Qadariyah, ini beda dengan Qadiriyah ya. Jadi dari kita itu masih sering menyebut Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, bukan Qadariyah. Karena kalau Qadariyah itu nisbat kepada golongan yang memiliki paham bahwasanya takdir itu bisa diciptakan oleh masing-masing manusia, atau dia itu sama sekali menghilangkan upaya dari manusia, upaya takdir manusia, gitu ya. Nah, kalau Qadiriyah itu adalah thariqah, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang metode ini dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gitu, sehingga namanya thariqah Qadiriyah. Ya, meskipun sebagian pengikut atau pengamal thariqah Qadiriyah ini menamakan thariqahnya ini dengan thariqah Al-Jailaniyah, itu bebas, itulah mau menyebut Qadiriyah silahkan, mau menyebut Al-Jailaniyah juga silahkan, bebas tuh. Walhasil itu, nah sehingga ketika kita melihat keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Wahhab Asy-Syaroni pada pertemuan kemarin, di mana di sana sudah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Tunggal, sepi dari teman, sepi dari kawan, sepi dari anak, yang memiliki segala sesuatu. Dan sekarang dilanjutkan pada pembahasan yang baru, di mana kata beliau, fama fil wujudi ta'atun wala isyanun. Di alam semesta ini, ya, di alam semesta ini, segala yang wujud berupa ketaatan, berupa kemaksiatan, berupa keuntungan, kerugian, status hamba sahaya, status merdeka, panas, dingin, hidup, mati, hasil, tidak hasil, siang, malam, lurus, condong, daratan, lautan, bilangan ganjil, bilangan genap, gelap, terang, bumi, langit, susunan, banyak, sedikit, sore, pagi, sore, putih, hitam, begadang, tidur, zahir, batin, yang gerak, dan semua hal-hal yang berlawanan, semuanya itu illa wa huwa muradun lil haqqi ta'ala. Yang disebutkan tadi semuanya itu adalah hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini berbicara tauhid. Soalnya tidak ada siang kalau Allah Ta'ala tidak menginginkan siang. Tidak akan ada seorang wali kasturi ketika Allah Ta'ala itu menginginkannya.
Kalau Allah Ta'ala tidak menginginkan, tidak iradah, Allah Ta'ala tidak menginginkan adanya wali kasturi, nggak bakalan ada. Tapi jika Allah Ta'ala menginginkan seorang wali kasturi, itu pasti ada tuh orangnya tuh. Jadi itu berkaitan tentang keinginan atau iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Wa kaifa la yakunu muradan lahu wa huwa aujadah. Bagaimana Allah Ta'ala tidak ingin sementara Allah Ta'ala sendiri yang mengadakannya. Wa kaifa yujidul mukhtaru ma la yurid. Maka bagaimana zat yang memilih itu dapat mewujudkan sesuatu yang tidak Allah Ta'ala inginkan? Gak bisa. Ya pasti, artinya setiap yang ada, yang wujud, itu pasti diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat ginilah, ada seorang bapak, kemudian dia itu pengen punya anak, tapi dianya nggak menikah. Gimana mau punya anak? Oke, anak angkat, waktu beda, tetap itu bukan dari dirinya kan. Nah, sehingga seperti itulah ketika seorang bapak ini menginginkan anak, otomatis ya harus melakukan proses-proses untuk mencapai memiliki anak. Ya, artinya harus menikah dulu, nih kan. Kemudian dua-duanya antara suami dan istri ini sama-sama sehatnya, sama-sama bahasanya itu sih subur gitu, yang pada akhirnya dia akan memiliki seorang keturunan, ya kan. Kalau nggak nikah gimana mau punya anak? Atau jangan disamakan dengan Nabi Adam gitu kan. Nabi Adam ya, yang tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu, yang kemudian dari Nabi Adam ini lahirlah Siti Hawa, diciptakanlah Siti Hawa. Kemudian dari Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian punya anak-anak, itu ada Qabil, Habil, Nabi Syis dan seterusnya artinya. Itu kan ada prosesnya gitu. Sehingga ketika kembali lagi pada materi, segala sesuatu yang wujud itu pasti diawali oleh ketiadaan. Awalnya tidak wujud. Seseorang misalnya seorang santri yang namanya Abdul Qadir itu misalnya ya, sekarang ada di tahun 2023, tapi di tahun 1980 belum ada. Dan belum lahir kan segitu, belum, encan, jauh teman. Nah, sehingga di situ di tahun 1980 karena belum wujud, berarti namanya dia Adam, ketiadaan. Dan dari situlah manusia berawal dari ketiadaan, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Fa kaifa yujidul mukhtaru ma la yurid la radda li amrihi. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan sesuatu, maka tidak ada satupun dari makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang menolak. Artinya ketika jadi manusia, ya udah jadi. Gak mungkin manusia itu menolak, saya nggak mau jadi manusia, saya pengen jadi hewan saja. Karena kalau jadi manusia saya akan mukallaf, disuruh ini itu capek, mending saya jadi hewan gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ketika Allah Ta'ala sudah memerintahkan untuk melaksanakan, untuk jadi, ya jadi. Walau mu'aqibali hukmih, dan juga hukum yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ya, artinya hukum ini bukan hukum fikih ya. Hukum misalnya hukum hidupnya manusia, hukum matinya manusia, itu kan. Hukum mengangkat seorang menjadi wali misalnya, atau mencabut seseorang dari kewalian misalnya, atau menjadi seseorang yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang nabi dan seterusnya. Itu nggak akan ada mu'aqib. Jadi kalau bahasa kita itu komplain, nggak terima. Ketika Allah Ta'ala sudah menentukan hukum kepada seseorang bahwa dia ini adalah orang yang masuk neraka,
Ya misalnya Fir'aun. Fir'aun ini sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, sudah dicap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala masuk neraka, maka tidak ada siapapun yang dapat menyelamatkan Fir'aun dari siksa neraka. Begitu juga ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan Nabi Musa dan memilih Nabi Musa untuk menjadi seorang Rasul, menjadi seorang Nabi, nggak bakalan ada yang komplain, nggak bakalan ada dan nggak bakalan mampu. Nggak bakalan ada dan nggak bakalan mampu. Kenapa? Ya jelas, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah menentukan hukum pada seseorang atau pada seorang makhluk, ya otomatis siapapun itu tidak akan bisa menghadapinya. Pasti terjadi. Makanya yu'til mulka man yasha' wa yanzi'ul mulka mimman yasha' wa yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' wa yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dari hal Allah Ta'ala memberikan kerajaan kepada seseorang, memberikan harta memberikan harta kepada seseorang atau mencabut harta dari seseorang, membuat seseorang itu hina, membuat seseorang itu sesat, membuat seseorang itu memberikan petunjuk. Itu kan haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dikaitkan dengan tauhid ya. Manusia ini kan tidak semuanya adalah orang-orang yang beriman. Artinya agamanya itu ada yang Islam, ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Sundawiwitan, segala macam bela. Itu tuh sudah menjadi sebuah hukum Allah. Artinya Allah sudah menetapkan hukum bahwa manusia itu menjadi atau dalam beragama itu macamnya ada hal-hal yang disebutkan tadi sebagai contoh sampel. Sehingga apa? Antara satu individu dengan individu yang lain itu tidak bisa ikut campur. Artinya ikut campur memaksakan, oh kamu harus Islam karena kalau nggak Islam dibunuh, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kata Rasul itu dalam Al-Quran, wa ma alaina wa ma alaika illal balagh, dan engkau itu tidak berkewajiban kecuali hanya menyampaikan, kan? Engkau itu wahai Muhammad memiliki kewajiban, tidak memiliki kewajiban kecuali hanya menyampaikan. Artinya Rasulullah SAW itu tidak akan semena-mena memaksakan orang lain untuk masuk ke agama Islam. Bagaimana dengan maksiat? Tadi kan antara ini dalam agama Islam dan non-Islam, nggak ada paksaan di situ. Begitu juga dengan kemaksiatan. Jadi misalnya ada oknum-oknum ustadz, oknum kiai dalam dakwahnya dia memaksakan orang lain untuk jangan maksiat, nggak bisa. Emang engkau mau melawan takdir Allah Ta'ala? Jadi kan taubat itu adalah kembali dari dosa menuju ketaatan. Itu jika tidak diawali oleh kesadaran diri, nggak bakalan dia taubat, ya kan? Misalnya seperti siapa? Misalnya seperti ini Wahsy, salah seorang sahabat Nabi yang dia itu adalah pembunuh Sayyidina Hamzah ketika dalam perang Uhud kalau nggak salah. Awalnya dia bukan orang Islam, bukan orang Islam, dan dia budak dari Abu Lahab. Di mana Abu Lahab ini dan istrinya menjanjikan kepada Wahsy, wahai Wahsy, jika engkau itu dapat membunuh Hamzah pamannya Muhammad, maka engkau akan aku merdekakan. Oke, siap. Nah, dibunuhlah itu Wahsy, ya kan? Setelah dibunuh, kemudian dadanya dibelah, kemudian jantungnya, hatinya dikasih kepada Hindun, itu istrinya Abu Lahab, sampai dimakan itu kan. Setelah itu dia merasakan apa? Oh, saya nggak enak ini, karena saya ini membunuh Sayyidina Hamzah itu bukan karena keinginan sendiri, tetapi ini adalah syarat dari kemerdekaan diri saya, sehingga saya merasa bersalah
di hadapan Rasulullah SAW, apalagi sekarang saya sudah masuk Islam, akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah ini kan kesadaran seperti itu tidak mungkin dialami oleh seseorang. Taubat itu tidak akan dicapai oleh seseorang kecuali ada kesadaran dalam dirinya. Nah sehingga dari sini pun kita bisa mengambil sebuah pelajaran dalam thariqah bahwa kita ini tidak boleh menghina atau merasa diri kita itu lebih mulia daripada orang lain lantaran kita ahli zikir, ahli sholat, ahli puasa, ahli ilmu, ahli ngaji. Gak boleh. Kenapa? Ada suatu kisahnya. Ada suatu kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau masih muda, beliau bertemu dengan seorang pemabok. Mabok, itu kan. Lagi neguk khamr. Kemudian di dalam hati dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini itu ada sedikit lintasan hati. Orang ini ya mabok, gimana itu kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati itu, tidak dalam ucapan. Ternyata setelah lewatnya lintasan hati Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani yang mengatakan saya lebih baik daripada dirinya. Waktu itu juga orang mabuk bilang, "Hei Abdul Qadir, qadirun Rabbi an taquma maqami wa an aquma maqamak." Wahai Abdul Qadir, saya ini Tuhanku itu mampu untuk memposisikan dirimu dalam posisiku dan posisiku kepada posisi dirimu. Nah, dari situ beliau kaget. Astagfirullahaladzim, ternyata itu baru lintasan hati saja diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu jangan sombong wahai Abdul Qadir, meskipun engkau itu ahli ibadah, ahli ilmu, ahli sholat, ahli ngaji, ahli zikir dan seterusnya, tetap memandang orang lain itu tidak boleh dengan pandangan buruk. Kenapa? Allah Ta'ala itu adalah zat yang muqallibul qulub, yang membolak-balikan hati. Sekarang boleh kita ini adalah, atau dia ini adalah orang yang bermaksiat, orang yang mabok, orang yang berdosa. Barangkali di detik selanjutnya dia itu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu Allah Ta'ala untuk melakukan hal yang demikian. Nah, sehingga disinilah dakwahnya para ahli sufi dalam dakwah mereka. Mereka ini para ahli sufi tidak pernah memandang orang lain dengan pandangan buruk meskipun ahli maksiat. Makanya beliau ini musannif dalam kitabnya Lataiful Minanul Akhlaq mengatakan, wa mimma manallahu ta'ala alayya, dan dari hal-hal yang Allah Ta'ala karuniakan kepada diriku, adamu nadhari ila nafsi annani khairun minal akharin. Saya tidak menyangka, tidak merasa bahwa diriku ini lebih baik daripada orang lain. Bahkan sebaliknya, bal ana syarrul khalqi ajma'in. Tetapi saya ini adalah seburuk-buruknya orang, dari semua manusia. Tuh, ada perasaan seperti itu. Makanya nanti pada akhir kitab ini, beliau ini pada akhirnya akan menyebut sebuah, ada yang namanya makom. Aneta. Ada makom yang namanya neta kiai poho eta ngaranna makom neta. Jadi intinya makom itu adalah makom merasa rendah. Makom merasa rendah daripada orang lain, di mana mereka tidak akan menganggap orang lain itu lebih buruk daripada dirinya, dan justru dirinya itu merasa menjadi orang-orang yang paling buruk di antara manusia-manusia yang lain. Itu adalah makom yang terakhir yang dibicarakan atau dibahas oleh Syekh Abdul
Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Nah, sehingga hal ini yang harus menjadi titik berat, titik tumpu di mana kita harus memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Jangan sampai kita ini karena yang merasa ahli zikir gitu kan, yang merasa ahli ngaji, ahli ilmu, ahli puasa dan seterusnya, kemudian dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Nggak boleh itu, karena itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disampaikan oleh para ahli thariqah, yang diantaranya adalah Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala. Sanes. Oke, maka kemudian kita di akhir kita. Betul. Wah, itu mah sifat iblis tuh mah. Oke. Wal istamal khalaiqu kulluhum ala yuridu syai'an yuridillahu ta'ala wallahu a'lam. Di sini nggak dicantumkan muta'addid ya, lawan itu. Wala ilmu wala jahl nggak ada ya. Gimana lah itu contohnya rendengannya. Oh, siap. Ya tapi wujud itu. Itu masuknya ke ini. Wala syai'a min jami'il mutadaddat wal mukhtalifat wal mutamathilat. Umumnya lafaz ini. Ya, Kiai. sebetulnya kalau iroda di dalam tauhid kan ada. Betul. Iroda Allah menjadi kategori akhir itu kan. Bodoh dan pintar. Betul. Ini dibilangkan ya. Betul, sami. Tapi di sini nggak ada. Saya, ini asal dinai ya. Belakangnya di sebelah mana masuk dulu. Kita keumuman itu tadi Kiai, min jami' wala syai'a min jami'il mutadaddat wal mukhtalifat wal mutamathilat. Jadi semua hal-hal yang bertentangan, berlawanan. Kalau mutadaddat jadi dzid itu adalah lawan, yang satunya nafi isbat, yang intinya adalah antara nafi dan isbat. Antara jumlah dan gak jumlah gitu kan. Antara muda dan tua. Kemudian antara terang dan gelap, antara naik turun dan ya. Tidak kaya nggak ada kan? Nah, betul. Jadi pokok semua yang masuk pada mutadaddat tadi, mutadaddat itu adalah dua hal yang berlawanan, yaitu antara nafi dan isbat, antara min dan plus, ya kan? Atau mukhtalifat yang berbeda. Kalau yang berbeda itu, misalnya antara warna merah dan putih, merah dan hitam, merah dan hijau misalnya, itu mukhtalifat. Artinya dua hal yang berbeda, tapi bukan dilihat dari sisi nafi isbat, bukan dari sisi min plus, bukan nafi isbat antara wujud dan tiada, bukan. Tapi ya berbeda saja gitu, nggak sama. Atau yang mutamatsilat, yang mirip-mirip, yang mirip-mirip. Ini ganteng, ini rada ganteng gitu. Ini jelek, ini rada jelek misalnya. Atau yang sama persis. Baik itu syabih, baik itu nazir gitu ya, dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau membicarakan tentang irodah itu ya rada apa, bukan hak manusia untuk membicarakan irodah. Kenapa? Ya karena irodahnya Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita tahu? Gitu kan, sebelum itu terjadi, terutama khususnya sebelum itu terjadi. Jadi misalnya ketika Allah Ta'ala ingin menjadikan seorang wali kasturi, ya kan, sebelum itu terjadi nggak bakalan tahu kitanya. Jadi sekarang misalnya ada seorang wali kasturi gitu ya di tahun 2023. Secara pemikiran kita ini mau ngaji, secara pemikiran kita, ya. Tapi hakikat di situ kan kita itu bukan menginginkan kan, betul, tapi diinginkan oleh Allah Ta'ala. Dulu lagi gembira, jadi lagi karakter Allah gitu. Sebab yang kemarin musyawarah pun mau ngaji itu belum pernah ada ya. Betul. Ya itu irodah Allah Ta'ala. Kecuali bagi yang mengetahui irodah kan, kecuali bagi orang-orang yang diberi rahasia oleh Allah Ta'ala, itu beda lagi. Allah Ta'ala alam.
Futuhul Ghaib. Karena waktunya mepet kayaknya ashar ya. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah fi kitabih Lanwarul Futuhul Ghaib. Halaman berapa tadi? Mama Kasturi. Lima tujuh. Kemudian pada bab yang kelima ini, yaitu tentang kematian maknawi. Kematian maknawi, jadi bukan mati semati-matinya, tapi yang dimaksud adalah seseorang yang hawanya itu sudah mati, hawa nafsunya itu sudah mati. Makanya ada proses di situ. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qala radhiyallahu anhu, idza mutta 'anil khalqi, ketika engkau itu sudah mati dari makhluk. Artinya dirinya sama sekali tidak mengharapkan dari makhluk. Mengharap dari makhluk supaya makhluk itu tidak mengganggu dirinya, enggak. Jadi tidak menginginkan ditolaknya mafsadah dari makhluk kepada dirinya, atau tidak menginginkan maslahat dari makhluk untuk dirinya. Gitu. Jadinya ada seorang, Mama Rasyid ada seseorang yang di dalam hatinya itu ketika masih ada harapan dari orang lain, harapan agar dia tidak diganggu, daf'ul mafsadah atau jalbul manfaah, atau dia itu menginginkan orang lain itu memberikan pemberian untuk dirinya, maka dia belum mati. Maka dia hakikatnya belum mati. Apa yang belum mati? Hawa nafsunya, syahwatnya yang belum mati, mah. Tetapi kalau sudah tidak ada harapan lagi gitu kan, dan dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan ada ucapan yang datang kepada dirinya, entah itu malaikat gitu ya, melalui ilham misalnya, atau warid ketika dia setelah dzikir dan seterusnya, isinya adalah rahimakallahu wa amataka an hawak. Semoga Allah Ta'ala merahmatimu dan semoga Allah Ta'ala mematikan dirimu dari nafsumu. Mematikan dirimu dari nafsu. Artinya ketika dia berhadapan dengan nafsunya, dia seakan-akan seperti orang yang mati, tidak menuruti, tetapi justru mati dia, tidak apa namanya, sudah tidak menghiraukan lagi. Wa idza mutan hawaka, ketika engkau itu sudah meninggal, sudah mati dari hawa nafsumu, ya, ketika engkau sudah mati dari hawa nafsumu, maka qilalaka rahimakallahu wa hayyaka, dari hawa nafsumu, rahimakallahu wa amatakan iradatik, semoga Allah Ta'ala merahmatimu dan semoga Allah Ta'ala mematikanmu dari iradahmu. Kemudian yang ketiga, fa idza mutta an iradatika qilalaka rahimakallahu wa hayyaka, wa hayyakallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu dan Allah Ta'ala menghidupkanmu. Jadi ada tiga proses di situ. Yang pertama adalah mati dari manusia, mati dari makhluk, semua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam dirinya sudah tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi harapan mendapatkan manfaat atau dijauhi madaratnya. Satu, ketika sudah mencapai itu, maka proses yang kedua adalah mati dari hawa nafsu. Mati dari hawa nafsu, artinya setiap hawa nafsu yang mendatangi dirinya, segala keinginan yang ada dalam dirinya, itu sudah hawa yang sifatnya hawa nafsu, yang sifatnya syahwat, itu dia tidak mengikutinya lagi, tidak menghiraukannya lagi. Dan baru yang ketiga, ketika dia itu sudah mati dari irodah, disinilah hakikatnya orang yang hidup. Ya. Ketika seorang mati dari irodah itu kan keinginan yang ada dalam diri manusia. Ketika irodahnya itu sudah meninggal, sudah mati, maka otomatis dalam dirinya ini yang sudah mati apa? Hawa nafsunya sudah mati. Terus apa lagi? Terus apa, harapan kepada manusia itu juga sudah mati. Nah, sehingga ketika dia ini sudah seperti ini kondisinya,
Jadi misalkan gambarannya itu, saya pengen amat yang ngerokok, ngopi, gitu kan? Yang sifatnya mubah, atau hal yang sifatnya itu sunnah, ibadah bahkan. Saya pengen amat ini ngaji, ya kan? Pengen amat ini ngaji. Atau tinggal dilihat ini motifnya apa. Motif dari kepengen ibadah, kepengen sholat, kepengen zikir, pengen beramal soleh. Motifnya apa? Dorongannya apa? Dorongannya apakah karena pengen dipuji orang? Nah, berarti belum mati. Ataukah karena Allah Ta'ala? Ya sudah, karena saya pengen baik-baik aja, udah. Untuk pahala mah itu urusan Allah Ta'ala gitu. Berzikir dan seterusnya, kalau memang motivasinya atau dorongannya adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah itu dia tidak akan berbicara kemana-mana bahwa saya sudah beramal ini itu, enggak. Karena ikhlas, itu kan? Ketika seperti ini barulah nanti dia itu akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan yang setelahnya itu sudah tidak ada lagi kematian. Dia dikayakan oleh Allah Ta'ala, yang setelah diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala, dia tidak pernah lagi merasa fakir, merasa jadi orang miskin, bapet, itu masakat, enggak. Setelah dia itu dihidupkan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan diberi kenikmatan dengan kenikmatan binaimin labu sabadahu, satu kenikmatan yang tidak ada madarat sedikit pun setelahnya. Tidak hanya kekayaan, berarti hidup ya satu, kedua kaya ketika mendapatkan kenikmatan, keempat wa tu'allamu ilman la jahla ba'dahu, dikasih ilmu yang ketika Allah Ta'ala memberinya ilmu, sudah dia tidak menjadi orang yang bodoh lagi tuh. Wa tu'manu atau wa tu'ammanu amnan, dia diamankan oleh Allah Ta'ala sehingga fala takhafu ba'dahu, dia ini sudah tidak ada rasa takut lagi kepada apapun dan kepada siapapun. Yang keenam, wa tus'adu, dibahagiakan oleh Allah Ta'ala, fala tushqa, maka dia tidak menjadi orang yang celaka. Wa tu'azzu, jadi orang yang mulia. Wa tuqarrabu, didekatkan oleh Allah Ta'ala, tidak dijauhkan. Turfa'u, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, tidak diturunkan. Tu'adzamu, dimuliakan, diagungkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak dihinakan. Tutahharu fala tudannasu, disucikan, tidak dikotori. Nah, jadi ada 11 keutamaan ketika seseorang itu sudah memiliki kehidupan yang hakiki. Hakikat dari kehidupan hakiki adalah seseorang yang dalam dirinya itu hawa nafsunya sudah mati, irodahnya sudah mati, keinginan atau harapan dari makhluk itu mati. Nah, baru setelah dia itu harapannya mati, irodahnya mati, keinginan, hawa nafsu, syahwat mati, maka disinilah dia akan diberi 11 kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi yang disebutkan, kan? Masih banyak kan? Kata tahaqqaqu fihal amani wa tusaddaqu fihal aqawil, 12 berarti ini. Fa tahaqqaqu fikal amani wa tusaddaqu fikal aqawil. Harapan-harapannya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, ucapannya didengarkan oleh orang lain. Ada 13 berarti kemuliaan. Ucapannya didengar oleh orang lain, ditaati, dilaksanakan oleh orang lain, keinginan, semua keinginannya itu juga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga ketika sudah dalam keadaan seperti ini, fatakunu kibritan ahmara, maka engkau itu menjadi belerang yang warnanya merah. Ari belerang itu warnanya naon? Hah? Hidung kuning, anu bareng aya teh? Jarang. Aya ngan jarang. Ya kan? Jadi kalau apa gambaran dari al-kibritul ahmar itu seperti lahar yang merah itu kan? Kan baunya mau bau belerang kan, lahar mah. Baunya kan bau belerang, pasti itu. Nah, ketika sudah keluar dari gunung itu si lahar, memang awalnya merah, tapi dalam sekian menit hitam. Gitu kan? Sehingga wujud dari belerang yang merah itu jarang, karena saking jarangnya itu dijadikan perumpamaan terhadap atau untuk segala sesuatu yang wujudnya sangat jarang. Gitulah. Misalnya nyari di dunia seorang wali yang julukannya itu wali
kasturi, nggak ada. Jarang, karena saking jarangnya gitu. Perumpamaan. Nah sehingga apa? Maka setelah dia itu fatakunu kibritan ahmaro, sehingga engkau itu menjadi seorang yang sangat sulit ditemukan. Fala takadu, hampir tidak pernah dilihat. Wa azizan fala tumathal, menjadi seseorang yang mulia yang tidak ada yang membandingi. Fala tumathal, tidak ada, tidak dibandingi. Engkau tidak dibandingi oleh orang lain. Faridan fala tusyarab, engkau menjadi orang yang tunggal, tidak ada yang menyamaimu. Wa takunu wahidan fala tujanas, tidak ada orang yang sejenis dirimu gitu. Fatakunu fardan li fardin, engkau menjadi satu untuk satu orang untuk Allah Ta'ala. Kalau di sini dicetak lain ada tambahan witron li witrin, ya, sama tunggal untuk tunggal, ghaiban li ghaibin, ghaib untuk ghaib, sirron li sirrin, rahasia untuk rahasia Allah Ta'ala. Nah artinya dia dengan Allah Ta'ala sudah sangat dekat, dan saking dekatnya itu seakan-akan seperti dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya, karena seseorang yang diberi oleh rahasia itu otomatis tidak semuanya dong. Seseorang yang dikasih, misalnya kita memiliki rahasia tertentu, tidak mungkin dong rahasia kemudian disebar, apalagi di medsos gitu kan, di TikTok segala macam. Tetapi orang yang kita percayalah yang kita berikan rahasia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tidak akan memberikan rahasia kecuali kepada orang-orang pilihan Allah Ta'ala itu. Sehingga karena dia itu sangat dekat dengan Allah Ta'ala, ya sudah, takunu fahina idin takunu waritha kulli rasulin wa nabiyyin wa siddiq. Engkau itu akan menjadi ahli warisnya semua, setiap rasul, setiap nabi, setiap siddiq. Bika tukhtamul wilayah, dan denganmu kewalian itu ditutup. Kewalian itu menjadi ya penutup, ya khatam itu penutup. Nah mengenai khatmul wilayah, jadi atau khatmul aulia atau khatmul wilayah, itu memang sudah ada istilah-istilah yang digunakan oleh para ahli sufi, yang diantaranya adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ali Al-Hakim At-Tirmidzi. Itu dijelaskan. Jadi kriteria dari khatmul wilayah itu bagaimana. Kemudian juga dijelaskan oleh Al-Imam Syekh Ibnu Muhyiddin Asy-Syekhul Akbar Asy-Syeikh Muhyiddin Ibnu Arabi. Di dalam beberapa kitabnya ada, di Futuhatul Makkiyah atau di kitabnya Khatmul Aulia juga ada. Kemudian juga Syekh Abdul Karim Al-Jili rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Insanul Kamil. Jadi tiga tokoh ini secara khusus membahas tentang Khatmul Aulia. Jadi penutup atau pungkasan para wali, yang dalam bahasa kita itu sering disebut dengan wali al-ghaus. Jadi wali ghaus itu apa? Wali ghaus itu adalah wali yang tingkatannya itu tertinggi di masanya. Jadi dari masa ke masa itu ada wali ghaus, atau disebut dengan apa? Qutbul Aqtab, kutubnya wali kutub. Itu tuh khatmul wilayah atau khatmul aulia. Jadi ketika disebutkan khatmul aulia atau khatmul wilayah, qutbul aqtab atau khatmul aulia, itu mengarah kepada sama tadi, wali ghaus. Kenapa ghaus? Jadi ghaus itu kalau bahasanya itu artinya adalah pertolongan. Artinya apa? Semua orang atau semua makhluk Allah Ta'ala itu minta pertolongan kepada dirinya. Tanpa ada izin dari ghaus ini, maka keinginan-keinginan dari manusia itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Jadi kalau kriterianya kan macam-macam, banyak kriterianya. Yang pada intinya adalah hatinya itu jernih sejernih-jernihnya. Sama sekali tidak ada hawa nafsu di situ. Gitu. Dan ini sedikit banyaknya ya digambarkan tadi. Seseorang yang di dalam hatinya itu sudah kosong dari makhluk, sudah kosong dari hawa nafsu, syahwat, dan sudah kosong dari iradah. Ini kalau sudah totalitas, maka dia akan menjadi seorang wali kutub. Ketika seorang sudah menjadi wali kutub, maka apa yang didapatkan? Dia bisa mencetak wali-wali abdal.
Gitu, bisa mengangkat seseorang menjadi wali abdal. Kemudian musibah dimanapun, ketika bertawajuh kepada dirinya, kalau bahasa di Thariqah itu ada robitoh kepada dirinya, hadorotan kepada dirinya, bisa untuk menolak balai. Gitu. Ketika tempatnya itu kering, bisa minta tolong melalui izin dirinya, melalui izin seorang khatmul aulia atau seorang wali ghaus. Gitu. Wabi katam butuh zuru, tanaman-tanaman yang kering, yang tidak tumbuh, itu bisa menjadi tumbuh. Terus al balaya wal mihan anul khas wal wabika turfaul balaya, semua balai diangkat olehmu atau karena dirimu, baik itu dari kalangan orang yang khusus, orang yang umum, ahli suhur, itu penjaga-penjaga perbatasan, warra'i, para pejabat, warra'aya, dan rakyat-rakyat, wal a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, wal ummati, dan semua umat, wasairil baraya, dan semua makhluk. Fatakunu syuhnatal biladi wal ibad, sehingga engkau itu menjadi sumpel. Sumpel itu apa sih? Penutup. Jadi kalau di bak mandi itu kan biasanya ada lubangnya. Nah, itu namanya apa? Penutup kan? Jadi syuhnah itu ya penutup. Karena kalau tidak ada penutup ini, air yang ada di bak mandi itu akan habis, keluar. Nah, syuhnatal bila ibadi wal bilad, itu maksudnya. Artinya tanpa diri seorang khatmul wilayah atau khatmul aulia itu, semuanya tidak akan terjadi itu. Ya, artinya balai akan tetap turun, itu kan, kekeringan terus akan melanda, kelaparan akan terus berjalan, gitu. Kecuali jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat semuanya itu dari semua makhluk, semua manusia, maka itu akan bisa diselesaikan. Nah, terus keutamanya lagi nih, atau fungsinya, dia akan didatangi oleh banyak orang. Fatantaliqu ilaikal arjulu bisa'yi wa tirhal wal aidi bil badal, banyak pemberian ya. Orang-orang akan mengerahkan hartanya, mengarahkan wal-ata, pemberiannya, mengarahkan khidmahnya kepada dirinya, biidzni khaliqil asya'i fi sa'il ahwal, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Dan fatantaliqu al-alsunu bidzikrit thayyibi wal hamdi was tsana'i fi jami'il mahal, dan juga lisan-lisan itu akan menyebut dirinya dengan ucapan, dengan pujian yang baik di semua tempat. La yakhtalifu fi kathnani min ahli iman, dua orang itu sepakat, atau dua orang, misalkan ada dua orang yang ingin mengomentari dirinya, sepakat bahwa dirinya adalah orang yang baik atau seorang wali gitu. Ya khairu man sakanal barari wal imran, sakanal barariya wal umran wajal dzalika fadlun minallahi wallahu dzul fadli wal imtinan. Wahai sebaik-baiknya seseorang yang tinggal di padang pasir atau di tempat-tempat yang ramai dan selalu berjalan, dalika, hal itu adalah kondisi atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu dzul fadli wal imtinan, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan. Maka ya wali Kasturi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara akademisi Thariqah, sepertinya dalam makalah yang diulas ini berbicara tentang kematian secara manawi. Kalau melihat natijahnya itu, kayaknya di atas angin gitu ya, Mama. Jadi kehidupan yang dinikmati, kemudian dengan berbagai macam aroma. Tapi kalau melihat perjalanan untuk
mencapai kepada makom ini tentunya ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan tidak berkara. Yang pertama, mati dari makhluk. Kemudian setelah mati dari makhluk, menginjak kepada manzila yang kedua, mati dari hawa nafsu. Setelah itu apakah yang sudah cukup? Belum. Maka mati yang ketiga, mati dari keinginan. Nah, bagaimana kalau seperti saya nih, mama nih, misalkan ada waktu Allahumma waktu kan? Itu kan keinginan. Allahumma sengaji, Allahumma hasilkan tujuan saya. Apakah irodah ini juga termasuk kepada dimensi hawa nafsu yang sehingga bisa membuat ataupun menghasilkan kematian hati, sehingga yang menjadi harapan ini seperti yang digambarkan sampai akhir Bapak ini tidak akan tercapai. Maka itu mati dari ikut saja perasaannya berat amat gitu. Karena saya sudah tidak mau lagi berinteraksi dengan haji lupa. Ya amat itu saya harus berinteraksi dengan haji lupa. Kan dia makhluk. Apa begitu? Lalu ketika mati dari keinginan, saya imajinasi ini jelek gitu. Bagaimana ketika melihat istri saya lagi ada gitu, apa? Ya, apa begitu? Tolong kasih. Siap. Jadi mati dari makhluk, mati dari hawa nafsu, dan mati dari irodah ya. Ini kan sebenarnya proses torikoh. Ya, proses. Ya betul. Proses torikoh. Yang kemudian semuanya ini dapat dileburkan atau dapat dicapai melalui zikir, yang kemudian zikir ini akan memiliki faidah, ya kan? Tapi zikir yang sesuai dengan aturan gitu kan. Di samping itu dalam ilmu zikir ini kan banyak, ya artinya zikir ini terkadang dimanfaatkan untuk ini itu. Tadilah HRV segala macam, Fortuner atau yang ngaji atau bojo berapa opat gitu kan. Itu tetap masih masuk dalam dimensi nafsu. Nah cuman keinginan yang bagaimana ini yang dimaksud. Semua keinginan yang bertentangan dengan perintah-perintah Allah Ta'ala, baik itu yang sunnah atau yang wajib, perintah ya, atau irodah yang sesuai dengan larangan Allah, baik itu yang haram atau yang makruh. Atau tinggal ditimbang aja, misalnya ketika kita menginginkan sesuatu dalam pandangan Allah Ta'ala ini, atau dalam aturan Allah Ta'ala, hal ini masuknya yang mana? Bisa jadi menjadi yang wajib, bisa menjadi yang sunnah, yang haram, atau yang makruh. Kalau berbicara mubah kan gak usah dibahas gitu kan. Nah sehingga karena keinginan itu sifatnya adalah hati, kemudian beda dengan doa. Kalau doa kan doa baik gitu kan. Nah yang namanya berdoa, namanya mengajukan proposal, bisa diterima bisa enggak kan, itu masalah lain. Tapi soal keinginan itu kan masalah hati. Nah disinilah nanti muncul istilah yang namanya istilah murid. Irodah bagi seorang murid itu apa sih? Keinginan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika keinginannya sudah totalitas, bahkan keinginan itu dicabut, nanti pindah posisi, yang aslinya murid jadi murad. Orang yang memiliki keinginan menjadi orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ketika tiga hal ini selesai artinya dicapai semuanya, mati dari makhluk, mati dari hawa nafsu, mati dari irodah, barulah dia akan menjadi orang yang murad, bukan keinginannya tetapi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua keinginan kita masih
berdasarkan atas hawa nafsu, kepentingan segala macam, tetap belum. Belum ya. Belum. Kalau gitu Mak. Jadi kalau berpikirnya maka benar kayak belum berdoa. Udah dikatakan kalau menurutnya, kata orang kalau benar. Ya itu yang saya maksud. Ya. Tapi kalau masih saja kan menjelma di dalam dimensi hawa nafsu, nah ini kan jadi masalah gitu. Kelasnya kelas orang. Wali bodoh. Kelasnya kelas orang. Ah. Nah ini kan muridnya kerjanya. Kelas. Maka Bisa baik kayak gitu. Ya, Tadi Kiai bilang gosip abang, kalau gosip itu pertolongan kesehatan. Nah, ketika kita berdoa, kita memintanya langsung kepada Tuhan saya, apakah itu bagus? Kan? Ya, seharusnya apakah kita langsung tawasul dulu, apakah langsung ke Tuhan saya mintanya kepada Allah, Tuhan saya, udah kita berduit, sama ya, Gus. Itu apa nanti itu? yang lebih bagus. Ya. Apa nanti itu? Kalau berbicara boleh kan boleh aja, mana boleh kan. Kemudian kalau berbicara lebih bagus, tinggal memposisikan makom kita itu, posisi makom kita itu ada di mana. Apakah makomnya makom syariat, artinya ya berarti tawasul gitu. Kalau kita itu sudah dekat dengan Tuhan saya, artinya sudah dari sisi kerohanian sudah bisa berkomunikasi dekat, di pikunya aku Tuhan saya, nah, tinggal baca baik itu Tuhan saya yang tahu kan gitu. Ini dari situ ininya. Ini gimana tingkat mahabbah kita tuh kepada Tuhan saya. jadi boleh gitu ya. Boleh. Berbicara boleh mau boleh. Boleh. Cuman kan dari sisi adab nate ya. Mohon. Nanti itu ada Kiai ada tuh pembahasan di depan mengenai doa apa, dalam berdoa itu kita harus bagaimana, terus apa yang kita minta, terus kalimatnya bagaimana, nanti ada, makanya ngaji baik gitu. Setelah di kalangan ikhwan orang masih makom tampil, maksudnya. Jadi rata-rata itu kadang-kadang itu namun bab dunia punya langsung saya juga dipulai sekali itu seorang lebih gitu. Itu sangat ikhwan semua itu suka dengar Siap. ya dengan kita kan kalau kata guru-guru ya kan, kalau guru-guru atau tawasul ke guru-guru mana itu tawasul lah kan mungkin menyampaikan dua orang eta guru-guru orang kan gitu ada orang mekadil gitu langsung baik kadang-kadang gitu. Ya itu bagian dari tawasul juga sih, cuman dengan redaksi yang singkat, sama aja sih. Hakikatnya kan kita minta Allah Ta'ala, kan? Hakikatnya kan kita minta Allah Ta'ala, cuman dengan bahasa-bahasa yang karena mungkin kita sudah familiar gitu dengan Tuhan saya, sehingga Tuhan saya ingin buka duit. Enggak, kalau saya setuju aja, Kiai. Yang saya kan nggak tahu ketika orang Tuhan saya minta duit, siapa tahu dia memakamnya sudah wali turbu, wali kasturi, gitu. Kita kan nggak tahu. Tapi jalan-jalan kita kan yang umum dilakukan. Kecuali kita sendiri. Kalau sendiri boleh. Tapi untuk umum nanti contoh bicara itu mudah versi Eta. Allahumma bisya'ul qadir as'aluka. Jadi betul ini ngomong langsung nih Pak. Jadi saya mau
khusus doang gitu, lembut haji gitu. Saya minta duit, atau memang haji mau panjang gitu. Kalau berbicara jamur oke baik. Kalau ulama Ya, tapi kalau di tempat umum kita dari saya bisa itu Karena di luar nalar mereka barangkali ya kayaknya. Di luar nalar mereka. Iya. Kata ikan kemarin ya Hana. Tas ya, tanya pertanyaan deh. Tas ya. Ternyata gitu kan, untuk sampai makom kita mau mati dari makhluk itu. Terus apa namanya, kita kan dalam bertoriko kan ada namanya kurikulumnya ya. Kalau Nasabani kan ada kurikulum melewati latifah, harus melewati tobat dan sebagainya kan. Apakah kita bisa ya mencapai makom ya kan yang tinggi maksudnya ya, ketika kita tidak melewati kurikulum tersebut? Bisa. Kalau kita dipilih oleh Allah Ta'ala. Karena di Khatmul Aulia itu wali itu ada dua ya. Ada waliullah, ada waliyu hakillah. Jadi kalau waliyu hakillah itu wali yang kasab. Nah, kalau waliullah itu wali yang pilihan. Istilahnya mujtaba, orang yang dipilih. Jadi meskipun tanpa kasab, nggak capek-capek, dia sudah dekat dengan sendirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jarang kan, nggak semua orang seperti itu. Jadi rata-rata bermulai dari waliyu hakillah baru menjadi wali Allah, itu waliullah. Nah itu dijelaskan itu di Khatmul Aulia, di kitab Khatmul Aulia karya Syekh Al-Hakim Tirmidzi, di situ ada. Ya misalnya ketika kita mendalami gitu perjalanan spiritualnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ternyata beliau capek juga dari awalnya ya, meskipun dari awal-awalnya memang ada khawariknya gitu kan, tetapi tetap diimbangi dengan adanya mujahadah itu Ki Haji. Mohon. jadi kopral dulu, nanti baru jadi jenderal gitu kan, gitu. Tapi kalau haji mau tahu langsung dia memang dari awal dari ini memotivasi sebenarnya. Betul. Di kalangan imam kebanyakan jadi banyak putus asa menjalankan ulama itulah terusnya akhirnya ngabaleo itu Pak tadinya ngeblugel ternyata ngaji beneran blugel nafsuan tadinya pas ujung-ujungnya ngabaleo itu hilal oleh balik deui hancur deui kan awal deui hancur deui itu Pak. Jadi akhirnya ulama iya yang sesuai itu masuk gitu dari kondisi baik jalan ke depan. Siap. Jadi itu berawal dari ini, betul. Dari start yang salah. Start yang salah. Kita mau ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan satu-satunya yang paling mudah ya berzikir. Nah, tadi itu zikir mah iya zikir. Tetapi backgroundnya itu apa ini? Latar belakangnya apa ini? Zikirnya ini. Ternyata duit. Berarti bohong dalam mengejar Allah Ta'ala. Gitu kan? Zikir gitu. Oh, zikir musyrik. Ada, nanti juga ada di Anwarul Qusyah itu. kalau mau langsung kita tuh tanpa proses, aku bukan kita menyembari tubuh. Ini langsung cuma proses lagi. Wali dakwah. Jadi yang harusnya dikejar oleh ahli tarekat itu ya harusnya ya prosesnya itu proses untuk menghilangkan
makhluk, proses untuk menghilangkan hawa nafsu, proses untuk menghilangkan irodah yang ada dalam diri. Ya di samping zikir, tapi ilmu zikir juga harus dikuasai juga, diketahui juga setidaknya. Nah, baru dari situ nanti akan berbuah gitulah. Karena kalau nggak seperti itu, zikir tapi pengennya duit atau ngaco, namanya juga at-thoriq ilallah gitu kan, jalan menuju Allah Ta'ala. Ini malah at-thoriq ilal fulus atau sesat nanti akhirnya nggak sampai tujuan gitu kan. Nah, eta mengajukan proposal iya. Betul. Jadi kalau dalam zikir kenapa harus ada adab-adabnya gitu kan? Ya, untuk menjadikan latar belakang zikir ini untuk Allah Ta'ala gitu kan, karena at-thoriq ilallah judulnya, bukan at-thoriq ilal fulus. Nah, sehingga setelah kita selesai dari prosesi zikir itu, atau mangga silahkan rek ngajukan proposal nu mana tah. Nah, rek jeung imah, rek jeung mobil, rek jeung motor. Bebas. Gitu. Terus ya, terus wallahu taala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin pengajian pada sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'limun nafalin kifadah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiqa wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Salam. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah dan karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, dan yang kedua adalah kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, kepada semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mukmin mukminat, ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nabi aslafun salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah kitabihi Al-Anwarul Qudsiyah fi ma'rifati qawaidis sufiyah ila an qala fama fil wujudi ta'atun wala isyanun wala ribhun wala khusranun wala abdun wala hurrun wala bardun wala harrun wala hayatun wala mautun wala husulun wala fautun wala naharun wala lailun. Fama fil wujudi mangka ora iku tetep ing dalam wujud. Ya, nyampe ora? Oke. Tes 1 2 3. Qala al-musannif Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala ila an qala fama fil wujudi ta'atun wala isyanun. Fama fil wujudi mangka ora iku tetep ing dalam wujud
ta'atun utawi ketaatan wala isyanun lan ora kemaksiatan, wala ribhun lan ora keuntungan, wala khusranun lan ora kerugian, wala abdun lan ora ono hamba, wala khurrun lan ora ono wong kang merdeka, wala bardun lan ora adem, wala hurrun lan ora, wala harrun lan ora panas, wala hayatun lan ora kehidupan, wala mautun lan ora kematian, wala husulun lan ora hasil, wala fautun lan ora pot terlewat, wala naharun lan ora rino, wala lailun lan ora wengi, wala tidalun lan ora i'tidal tengah-tengah, wala mailun lan ora condong, wala barrun lan ora daratan, wala bahrun lan ora lautan, wala syaf'un lan ora bilangan genap, wala witrun lan ora bilangan ganjil, wala jauharun lan ora benda, wala aradun lan ora sifat, wala sehatun lan ora kesehatan, wala marudun lan ora sifat loro, wala farahun lan ora senangan, wala tarihun lan ora kesengsaraan, wala ruhun lan ora ruh, wala syabahun lan ora jasad, wala zulmatun lan ora sifat peteng, wala diyaun lan sifat padang, wala ardun lan ora bumi, wala samaun lan ora langit, wala tarkibun lan ora kang den susun, wala tahlilun lan ora, lawannya tarkib berarti pemudaran, wala kathirun lan ora akeh, wala qalilun lan ora setitik, wala ghadatun lan ora isuk, wala asilun lan ora sore, wala bayadun lan ora putih, wala sawadun lan ora ireng, wala suhadun lan ora melek, wala ruqadun lan ora turu, wala zahirun lan ora zahir, wala batinun lan ora batin, wala mutaharrikun lan ora kang gerak, wala sakinun lan ora kang meneng, wala yabisun lan ora kang kering, wala radbun lan ora kang teles, wala kisrun lan ora kulit, wala lubun lan ora isi, wala syai'un, wala syai'a bisa, wala syai'a lan ora ana sujuji iku mawujud min jami'il mutadaddati saking sekabeh pira-pira kang berlawanan, wal mukhtalifati lan pira-pira perkara kang sulaya, wal mutamathilati lan pira-pira perkara kang padha, illa angin wa huwa lan hale utawi syai' iku muradun kang den karepaken lil haqqi ta'ala maring Allah ta'ala. Wa kaifalan hari kaya apa la yakunu ora ana apa syai' iku muradan iku kang den karepaken lahu kedue Allah, wa huwa lan hale utawi Allah iku aujadahu iku mawujudaken sapa Allah ing syai'. Fa kaifa mangko hale kaya apa yujadu den temu sapa al mukhtaru sapa zat kang milih ma ing barang la yuridu kang ora karep, sapa mukhtar la radda li amrihi kang ora ana kang nolak iku mawujud li amrihi maring perintahe Allah, wala muaqibalan kang ora ana nyusul iku mawujud li hukmihi maring hukumi Allah, yu'ti nekaaken sapa Allah al mulka ing kerajaan maning wong yasha'u kang karep sapa Allah, wa yanzi'u lan nyabut sapa Allah al mulka ing kerajaan mimman yasha' mimman saking wong yasha'u kang karep sapa Allah, wa yu'izu dan muliakan sapa Allah maning wong yasha'u kang karep sapa Allah, wa yudhillu lan ngehinaken sapa Allah maning wong yasha'u kang karep sapa Allah, wa yudhillu lan nyesataken sapa Allah maning wong yasha'u kang karep sapa Allah, wa yahdi lan aweh pituduh sapa Allah maning wong yasha'u kang karep sapa Allah, ma utai barang sya kang karep sapa Allah, Allah kana mengko ana apa ma, wa malan utai barang lam yasha kang ora karep sapa Allah, lam yakun mengko ora ana apa ma. Law ijtama al khalaiqu lamun dadi kumpul sapa al khalaiqu pira-pira makhluk kulluhum hiya kabeh khalaik ala an yuridu ing atase ento karep sapa khalaik syan ing suwiji-wiji lam yurid kang ora karep sapa Allah taala lahum maring
lahum maring khalaik an yuriduhu ing yen karep sapa makhluk ing syai ma araduhu yakti ora padha karep sapa khalaik ing ma awalam yafalu utawa ora gawe sapa makhluk syai'an ing suji-wiji lam yurid kang ora karep sapa Allah ijadahu ing ngwujudaken syai' wa araduhu lan padha karep sapa makhluk ma fa'aluhu mangko ora padha gawe sapa makhluk ing ma wala stataulan ora padha kuwasa sapa makhluk ing ma wala aqdaruhum lan ora gawe kuwasa sapa Allah ing makhluk alaihi ing ngatasi mafal kufru mangko utahe kekafiran wal imanu lan utawi keimanan wa ta'atu lan utawi ketaatan wal isyanu lan utawi kemaksiatan iku min masyiatihi ku tetep saking kehendak keinginan Allah taala wa hikmatihi lan hikmahi Allah wa iradatihi lan keinginane Allah. Walam yazalan ora gengser sapa subhanahu wa ta'ala aujadahu iku ngujudaken sapa Allah ing walam yazal mausufan iku den sifati bihadhil iradati klon iki iradah azalan ing dalam zaman azali wal alam lan utawi alam semesta iku ma'dumun iku ora ana summa aujada mongko nuli ngujudaken sapa Allah al alama ing alamin ghairi tafakkurin kelawan tanpa mikir-mikir wala tadabburin lan ora angan-angan bal bale aujadahu ngawujudaken sapa Allah ing alam anil ilmi sabiq saking ilmu as-sabiqi kang dingin wa ta'yinil iradati lan apa masih akan atau nentuaken iradah keinginan al-munazzahati kang den suciaken al-azaliyati kang bangsa azali al-qadiyati kang nentuaken atau ngehukumi alal alami ing atase alam bima kalon barang aujadathu kang wujudaken apa iradah ing syai alaihi ing atase syai aujadathu bima kalon barang aujadathu kang wujudaken apa iradah ing ma alaihi ing alam alaihi ing atase ma nyatane min zamanin saking mangsa makanin lan panggonan wa aqwanin lan pira-pira keberadaan wa alwanin lan pira-pira warna fala murida mangko ora ana kang karep iku maujud fil wujudi ing dalam alam semesta al hakikat ing atase hakikat siwahu saliyane Allah id krana huwa ya Allah iku al qailu kang dawuh subhanahu wa ma tasyauna lan ora padha karep sapa sira kabeh illa an yasha Allahu angin yen to karep sapa Allah wa annahu lan tamnustuhne kelakuan wa annahu ta'ala lan tamnustuhne Allah ta'ala iku kama alima kama kedene barang alima urus sapa Allah ma ing barang hakama kang hukumi sapa Allah wa arada lan iradah karep sapa Allah fa khassa mangko ngkhususaken sapa Allah wa qaddara lan nagdiraken sapa Allah fa ujada mangko ngujudaken sapa Allah kadzalika kaya mangkono ma alima ma hakam wa arada fa khassa sami'a krungu sapa Allah wa ra'ala ningali sapa Allah ma ing barang taharraka kang gerak apa mawasakan alan meneng apa ma aw nataka utawa kang ngucap apa ma fil wara ing dalam makhluk atau ing dalam menungso minal alamil asfali saking alam kang paling ngisor wal a'lalan kang paling luhur wala yahjubu lan orang ngehijab sam'ahu ing pendengarane Allah apa al-bu'du apa adoh bersifat adoh bahwa mengkotai Allah itu al-qaribu itu zat kang parek wala yahjubu lan orang ngehijab basarahu ing peninggalane Allah apa al-qurbu apa keparekan apa sifat parek bahwa mengkotai Allah iku al-ba'idu iku zat kang maha adoh yasma'u krungu sapa Allah kalaman nafsi ing kalame nafsi kalame jiwa fin nafsi ing dalam jiwa wa sautul mumasati dan suarane saling kepo al khafiyati kang atau memasati bisikan al khafiyati kang samar ing dalam sing dalam sanding kepo yara ningali sapa Allah asawada ing ireng fil ma'i ing dalam peteng wal ma'i lan banyu fil ma'i ing dalam banyu wala yahjubu lan orang ngehijab ing Allah apa al imtizaju campuran apa atau dari campur wala zulumatu lan pira-pira kepetengan wala nuru lan ora cahaya wa huwa hale utawi Allah iku as-sami'u iku zat kang maha krungu al-basiru tur zat kang maha ningali takallama bicara sapa Allah subhanahu la an somtin ora saking somtin meneng mutaqaddimin kang dingin
wala sukutin lan tegese meneng mutawahamin kang den sangka bikalamin takallama bikalamin kelawan omongan qadimin kang qadim azaliin kang bangsa azali kasairi sifatihi kaya denis kabeh perkara sifat Allah min ilmihi nyatane saking ilmune Allah wa iradatihi lan iradahi Allah wa qudratihi lan qudrahi Allah. Kalama omongan sapa Allah bihi kelawan kalam Musa alaihi salam ing Nabi Musa alaihi salam samahu kang aweh aran sapa Allah ing kalam at-tanzila ing at-tanzil wa zabura lan ing zabur wa taurata lan ing taurat wal injila lan ing injil wal furqana lan ing al-Qur'an min ghairi tasbihin kelawan tanpa nyerupaaken wala takifin lan ora gawe cara. Ikrono kalamuhu ta'ala utawi kalami Allah ta'ala iku min ghairi lahatin iku tetep saking tanpa langit-langit mulut itu ya wala lisanin ora kelawan lisan kama kaya dene barang annasam ahu temnustune pangrungune Allah ta'ala iku min ghairi asmihatin kelawan tanpa daun telinga wala udunin lan wala adzanin lan ora kelawan kuping kama kadene barang anna basaruhu tamnustune peninggalane Allah iku min ghairi ayunin kelawan tanpa mripat wala ajfan lan pira-pira idep kama kadene barang anna iradatahu tamnustune karpane Allah iku min ghairi qalbin kelawan tanpa ati wala jananin lan ora wala syifaul janan wala jananin lan ora swarga kama anna ilmahu kama kadene barang anna ilmahu temensun ilmune Allah iku min ghairi tirarin kelawan tanpa ora kepastian wala nadharin lan ora ningali fi burhanin ing dalem bukti kama kadene barang anna hayatahu temensun sifat hayat sifat urip Allah taala iku min ghairi bukhari tajwi fi qalbin kelawan tanpa bukhar asap tajwif ngebukae ati hadatsa an imtizajil arkan kang anyar teko apa bukhar an imtizajil arkan saking dari campure pira-pira anggota kama kaya dene barang anna dzatahu tamnustune zat Allah taala iku la takbalu orang nrimo apa zat az-ziyadata ing tambahan wala nuqsanan ora ing kekurangan. Lima tujuh. Qala al-musannif rahimahullahu taala an-nurur rabi' fil mautil ma'nawi utawi iki iku cahaya kang kaping 4 fil mautil ma'nawi ing dalam kematian kang bangsa maknawi abstrak. Jadi bukan mati fisiknya. Nanti dijelaskan itu. Wa qala radhiyallahu anhu idza mutta nalikane mati sapa sira anil khalqi saking makhluk qila mengko dinucapaken laka kedue sira rahimakallahu rahimaka mugi-mugi ngrahmati ing sira sapa Allahu Allah wa amata kalan gawe mati sapa Allah ing sira an hawaka saking hawa nafsu sira wa idza mutta nalikane mati sapa sira an hawaka saking hawa nafsu sira qila mengko dinucapaken laka maring sira rahimakallahu wa amataka an iradatik wa amataka lan mugi-mugi ngematiaken mateni sapa Allah ing sira an iradatika saking iradah sira wa munakalan cita-cita sira fa idza mutalan nalikane mati sapa sira an iradatika saking iradah sira qila mangko dinucapaken laka kedue sira rahimakallahu mugi-mugi ngrahmati ing sira sapa Allahu Allah wa hayyaka wahyaka lan mugi-mugi nguripaken sapa Allah ing sira fahina idin maka ing dalem mengkono-mengkono waktu idza mutta an iradatik tahya mangka urip sapa sira hayatan kelawan kehidupan la mauta kang ora ana kematian ba'daha ing dalem sause haya wa tagna lan dadi sugih sapa sira ginan kelawan kesugihan la faqra kang ora ana kefakiran iku mujud ba'dahu ing dalem sause gina
Wa tu'talan dan awehi sapa sira ataan ing pemberian laman akan ora ana pencegahan iku maujud beda ya. La faqra kang ora ana kefakiran iku maujud ba'dahu ing dalem sause ata. Wa turahu beda ya. Wa turahu lan den senangaken sapa sira birahatin kelawan kesenangan la syaqa kang ora ana kecelakaan iku maujud ba'daha ing dalem sause raha. Tuna'amu dan awehi nikmat sapa sira binaimin kelawan kenikmatan la bu'sa kang ora ana kealanan iku maujud ba'dahu ing dalem sause kenikmatan. Wa tu'allamu lan den ajari sapa sira ilman ing ilmu la jahla kang ora ana kebodohan iku maujud ba'dahu ing dalem sause ilmu. Wa ta'manu lan dadi aman sapa sira amnan kelawan keamanan la takhafu kang ora wedi sapa sira ba'dahu ing dalem sause keamanan. Wa tas'adu lan den bahagiaaken sapa sira fala tashqa mongko ora cilaka sapa sira. Wa tu'azzu lan den muliaken sapa sira fala tudallu mongko ora den hinaaken sapa sira. Wa tuqarrabu lan den parakaken sapa sira fala tub'adu mongko ora den adohaken sapa sira. Wa turfa'u lan den angkat sapa sira wala tudau lan ora den serahaken den rendahaken sapa sira. Wa tu'adzamu lan den agungaken sapa sira fala tuhaqqaru mongko ora den hinaaken sapa sira. Wa tutahharu lan den suciaken sapa sira fala tudannasu mongko ora den kotori sapa sira. Fa tatahaqqaqu mongko dadi nyata fika ing dalem sira apa al amani piro-piro angan-angan cita-cita wa tusaddaqu lan den beneraken fika ing dalem sira apa al aqawilu piro-piro ucapan. Fatakunu mongko ana sapa sira iku kal kibriti iku kaya dene nanti lahar tehnya kal kibriti kaya dene belerang belerang al ahmari kang abang fala takadu mongko hampir ora sapa sira iku turu den tingali sapa sira. Wa azizan fatakunu azizan lan iku wong kang mulia fala tumatsal mongko ora den padani sapa sira. Wa faridan lan wong kang tunggal fala tusyaraku mongko ora den tusyaraku den den gabungaken sapa sira. Wa wahidan lan tegese wong kang tunggal wong kang siji fala tujannasu mongko ora den jenisi sapa sira. Fardan li fardin fardan kelawan suwiji li fardin maring suwiji. Sirron li sirrin sirron kelawan rahasia li sirrin maring rahasia. Hina idzin ing dalam mengkono-mengkono waktu fatakunu kal kibritil ahmar takunu ana sapa sira iku waritha kulla rasulin iku ahli warise saban-saban rasul wa nabiyyin lan ahli warise saben-saben nabi wasiddiqin lan ahli warise wong kang banget jujure bika kelawan sira tuhtamu den tutup apa alwilayatu kewalian wa ilaika lan maring sira tasduru pertelo apa al abdalu pira-pira wali abdal wa bika lan kelawan sira tangkashiful qurabu dadi kasingkap apa al qurabu pira-pira musibah wabika lan kelawan sira tusqa den turunaken apa al-ghuyusu pira-pira udan wabika lan kelawan sira tumbatu den cukulaken apa azruu pira-pira tanaman pira-pira cucukulan wabika lan kelawan sira tudfa'u den tolak apa al-balaya pira-pira balai wal mihani lan pira-pira musibah anil khassis saking wong kang khusus wal amilan wong kang umum warra'i lan penggembala warra'iyati lan bukan penggembala berarti warra'i lan pemimpin
war ra'iyati lan rakyat, wal a'immati lan imam-imam, wal ummati lan umat, wasairil baraya lan sekabe pira-pira menungso atau makhluk. Fatakuna mongko ana sapa sira iku syuhnatal biladi, iku sumpele pira-pira daerah, wal ibadi lan pira-pira hamba, wa tantaliqu lan dadi melayu ilaika maring sira apa al arjulu pira-pira sikil bisai kelawan usaha, wa tirhali lan lelungan, wal aidi al arjulu wal aidi lan apa pira-pira tangan bil badli kelawan ngerahaken, wal ata'i lan aweh, wal khidmati lan khidmah bi idzni khaliqil asya kelawan izine zat kang nyiptakaken sekabe suwiji-wiji visa iril ahwali ing dalem sekabe pira-pira tingkah. Wal al sunu lan hale utawi pira-pira lisan iku bidzikri thayyibi kelawan nyebut penyebutan kang bagus, wal hamdi lan muji, wasanai lan tegese muji, fi jami'il mahalli tasdid ada tasdidnya, fi jami'il mahalli ing dalem sekabe pira-pira tempat, fala yakhtalifu mongko ora sulaya fika ing dalem sira sapa isnani wong loro min ahlil imani saking ahli iman. Ya khaira man sakana, ya khaira he wong zat kang sebagus-baguse wong sakana kang tinggal sapa man al barariya ing pira-pira padang pasir, wal umrana lan pira-pira tempat kang rame, wajala lan muter sapa man. Dzalika fadlun minallah wallahu dzul fadli wal imtinan. Dzalika mengkono keutamaan tadi iku fadlun karunia minallahi saking Allah, wallahu dzul fadli wallahu lan hal utawi Allah iku dzul fadli iku zat kang duweni keutamaan, wal imtinani lan kang aweh kenikmatan. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.